Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, NIM 210902502019, nomor urut 25 dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sahade SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat karunia-Nya sehingga saya masih diberi kesehatan. Adapun judul materi yang akan saya jelaskan yaitu aplikasi pengolah angka atau spreadsheet dan komputer akuntansi. Adapun salah satu kompetensi dasar dari judul materi itu yaitu menerapkan format aplikasi buku jurnal umum, buku besar dan buku besar pembantu. Kemudian adapun indikator dan materi pembelajarannya. Indikatornya terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian buku jurnal umum. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur data, penyusun format buku jurnal umum. Yang ketiga, membuat aplikasi buku jurnal umum. Yang keempat, mengentry dan mengolah data transaksi pada aplikasi buku jurnal umum. Nah, selanjutnya materi pembelajaran. Materi pembelajarannya terbagi 3. Yang pertama, jurnal umum, yang kedua, buku besar, dan yang ketiga, buku besar pembantu. Materi pertama, pengertian buku jurnal umum. Jurnal adalah suatu daftar yang berisi rekaman kronologis dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan berdasarkan bukti transaksi yang ada. Nah, bentuk jurnal yang paling sederhana secara kronologisnya mencatat transaksi-transaksi yang dinyatakan dalam satuan debit dan kredit ke rekening tertentu disebut jurnal umum atau general journal. Nah, materi kedua yaitu unsur-unsur data penyusunan format buku jurnal umum. Unsur-unsur data penyusunan format buku jurnal umum ini terbagi 4. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan kas dalam suatu perusahaan. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan apabila kita melakukan penjualan barang secara kredit kepada customer. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran kas dalam suatu perusahaan. Yang keempat, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan apabila kita melakukan pembelian barang secara kredit kepada supplier. Nah, materi yang ketiga yaitu cara membuat aplikasi buku jurnal umum. Nah, adapun langkah-langkah membuat aplikasi buku jurnal umum, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum kita membuat aplikasi jurnal umum, sebaiknya terlebih dahulu kita buka dulu program Microsoft Excel pada komputer atau laptop kita masing-masing. Nah, yang kedua itu terlebih dahulu kita mempersiapkan data keuangan berupa neraca saldo pada sheet 1 seperti berikut ini. Seperti pada gambar di bawah ini. Adapun keterangannya yaitu nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Yang ketiga yaitu ubah nama sheet 1 menjadi saldo awal agar mudah didapat. Selanjutnya buatlah format buku jurnal umum pada sheet 2. Kemudian ubah nama sheet 2 menjadi jurnal umum. Nah, untuk memudahkan pencatatan maka gunakanlah formula dengan cara klik sel keterangan sel B6 kemudian ketik sama dengan flow cube. Nah, kemudian klik sel Ref.
atau sel B6, kemudian ketiklah titik koma. Nah, kemudian klik sheet saldo awal. Blok seluruh isi nomor akun dan keterangan. Seperti gambar di bawah ini, kita akan membloknya semua, nomor akunnya dan nama akunnya atau keterangan. Kemudian yaitu tekan tombol F4, kemudian ketikkan titik koma, lalu ketikkan posisi kolom yang berisi data yang akan diambil, yaitu kolom 2. Maka ketiklah angka 2, yaitu di keterangan. Jadi rumus lengkap yang tertulis pada Microsoft Excel yaitu sama dengan flow cube dalam kurung C6 titik koma saldo awal dan seterusnya lagi. Kemudian setelah itu tekanlah enter, maka pembuatan formula sudah selesai. Terlihat pada kolom keterangan tertulis yang ada di bawah ini, yaitu Pak tanda pagar N garis miring A. Nah, selanjutnya untuk memudahkan dalam proses input data transaksi dalam Microsoft Excel 2007, gunakanlah toolbar data. Adapun cara untuk memunculkan toolbar data tersebut adalah kliklah tanda panah pada bagian Customize Quick Access Toolbar dan pilih More Commands. Kemudian yaitu pada kolom Choose Command from isikan all commands. Nah, kemudian yaitu pilihlah for dan klik add untuk menambahkannya, kemudian kliklah OK. Setelah proses selesai, maka akan muncul toolbar berikut dalam Customer Quick Access Toolbar. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencatat transaksi pada kolom jurnal umum dengan cara klik sel pada jurnal umum, misalnya sel pertama A6, kemudian blok sel A6 sampai E6, kemudian klik ikon data pada Customize Quick Access Toolbar. Apabila muncul pemberitahuan berikut, maka kliklah yes, sehingga akan muncul gambar seperti ini. Nah, pada bagian ini kita akan mengetik transaksi pada form di atas sebagai bisa kita ambil contoh transaksi tanggal 2 Januari 2015, yaitu dibeli perlengkapan sejumlah 200 juta. Maka di bagian tanggalnya kita tulis tanggal 2 Januari 2015. Kemudian di nomor rekeningnya itu bisa kita lihat pada sheet saldo awal atau di neraca saldo. Nah, di debit dan di kredit itu bisa kita masukkan nominal 200.000. Maka jurnalnya adalah perlengkapan pada kas sebesar 200 juta. Perlengkapan berada di posisi debit, kas berada di posisi kredit. Setelah selesai pengisian, lalu kliklah enter tombol close, maka proses pencatatan transaksi dalam jurnal umum pada tanggal 2 Januari 2015 sudah selesai secara otomatis. Dalam jurnal tertulis seperti berikut ini. Perlengkapan pada kas, perlengkapan berada di sisi debit, sedangkan kas berada di sisi kredit. Nah, langkah yang terakhir yaitu untuk pencatatan transaksi selanjutnya, maka pencatatannya yaitu klik salah satu sel, kemudian blok barisnya, kemudian pada toolbar klik ikon data, kemudian klik tombol new. Lalu isikan transaksi yang terjadi dengan langkah-langkah yang sama seperti transaksi yang pertama dengan disesuaikan rekening mana yang harus didebit dan rekening mana yang harus dikredit. Nah, buku besar. Buku besar adalah himpunan akun-akun yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal.
pemindah bukuan semua pos-pos jurnal ke buku besar, maka disebutlah posting. Namun, akun yang dipakai yaitu pada ayat-ayat jurnal harus sama dengan nama akun di buku besar. Selanjutnya, langkah-langkah membuat buku besar. Langkah pertama yaitu copy sheet jurnal umum yang benar. Seperti contoh yang bisa kita ambil yaitu Willia Salon atau contoh kasus. Yang kedua itu rename-lah dan format menjadi buku besar seperti pada gambar berikut ini. Kemudian klik data, lalu isikan data. Pertama ref, yang kedua keterangan contohnya A sampai Z, kemudian tanggalnya, kemudian kliklah OK. Kemudian klik data, lalu pilih subtotal, isikan data, terus isilah keterangannya, baru centang debit dan kredit dan centanglah juga pagi break, kemudian kliklah OK. Langkah kelima yaitu isikan ref pada baris total per akun, kemudian isikan saldo akhir dari masing-masing akun dengan rumus kolom di debit, kolom di kredit. Kemudian yaitu setelah itu isikan nama akun dan nomor akun pada buku besar tersebut dengan cara menginsertkan baris, kemudian tuliskan nama akun dan nomor akun yang sesuai untuk nama akun. Langkah terakhir yaitu jika semua akun sudah dibuat buku besarnya, maka langkah selanjutnya membuatlah neraca saldo. Selanjutnya yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat akun tertentu dan perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Buku besar pembantu adalah subsidiary ledger atau merupakan perluasan dari buku besar umum, general ledger. Catatan dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu akun besar umum. Itulah penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.